Shalom Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, bersyukur sore hari ini kita bersama-sama berkumpul kembali untuk beribadah, menyatukan hati kita. Kita mau sama-sama merendahkan hati kita, bersorak-sorak bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah. Segala hormat pujian kita hanya bagi Dia. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu penghibur, menara kekuatan, segala semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama. Kami mau bersuka Tuhan atas-Mu Yesus. Yes Tuhan, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Amin. Seperti yang ada padamu. Saudara Bapak Saudara, itu bagat beli kita pujikan dari awal. Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur kami, penghibur
rindu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu selamanya. Tuhan, kami mau kasih-Mu Tuhan. Oh, tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin. Biarlah setiap pujian kami Tuhan hanya bagi Bapa. Amin. Kami mau bersuka, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, Yesus Sang Juru Selamat kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita sembah Allah kita saat sore hari ini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersorak bagi-Mu Yesus. Kami buka hati kami. Kau nyatakan hadirat-Mu tengah-tengah kami Bapa. Oh, haleluya. Kami memuji-Mu, sorak-sorai bagi Dia. Syukur, kami bersyukur Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, glory Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu. Kau Allah yang baik, syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya, syukur, syukur. Biarlah setiap sorak-sorak kami hanya bagi-Mu Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Syukur, syukur, syukur bagi-Mu. Syukur. Sungguh Tuhan kami bersyukur.
saat sore hari ini Bapa, karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Bapa, Engkau menyatukan kami tempat ini Bapa. Kami mau rendahkan hati kami, mempersiapkan hati kami untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau serahkan ibadah sore hari ini Bapa ke tangan-Mu Yesus. Mari Bapa Engkau berkati ibadah sore hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita Bapak Saudara. Tuhan kita Yesus sungguh baik. Amin. Tapi kadangkala kita enggak merasakan, tidak menyadari kebaikan Tuhan. Benar enggak? Kadang wah Tuhan itu baik, tapi kita enggak menyadari bahwa Tuhan itu baik. Nah, saat ini kita mau mengecap kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk memberi salam sebelah kiri kanan kita bahwa Tuhan itu baik. Kita mau bersyukur, mau kita lebih lagi bersyukur bagi Dia, segala hormat bagi Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati. Amin. Syukur bagi Dia, bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi Dia, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita pujikan dari awal. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
sujud syukur bagimu. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Allah yang mengasihi kita, Allah yang memelihara kita, dan Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, namun yang pasti, amin. Kau tetap selamanya. Kuat, amin. Yes. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Allah sumber kekuatan kita. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih Yesus begitu indah dalam kehidupan kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tangan-Mu sepanjang jalan-Mu. Kasih Yesus mengalir jalanku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus
ada dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanmu. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus, amin. Seperti sungai yang tak pernah kering. Yes Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti waktu kamu serahkan pada hamba Tuhan yang bertugas. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kami bersyukur Bapa, kami menjadi bilangan dari orang-orang yang telah menikmati kasih Yesus di dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa kasih itu terus mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Kami bersyukur Bapa, hari ini kami pun boleh merasakan kasih yang membebat hati kami. Terima kasih Bapa, Tuhan telah menggerakkan Roh Kudus untuk menggerakkan kami untuk hadir di tempat ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya setiap kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di dalam keperdosaan dan keterbatasannya. Kiranya Roh Tuhan memenuhi hamba-Mu sehingga Injil dapat diberitakan secara terang dan jelas, sehingga mengkhotbahkan khotbah yang mempertobatkan. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, penuhi dengan urapan Tuhan, penuhi dengan Roh Kristus, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, menyiapkan hati kami sebagai tanah hati yang subur dan berbuah berkali-kali lipat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Penuhi setiap kami dalam urapan Tuhan. Berbicara seluasa mungkin, kami semua siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini thank you Mas Adi sudah dibantu. Ini masuk bulan kedua, minggu kedua di bulan yang kedua. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin pertama kali hadir, ini kita masuk dalam tema dimensi yang baru. Nah, subtemanya kita Remain in Christ Love. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sama kayak saya tidak pinter bahasa Inggris, ada artinya di bawah sini. Hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus. Ini bulan kedua dalam pembahasan dimensi yang baru dengan tema Remain in Christ Love atau hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita membuka ayat yang menjadi pembahasan kita selama 1 bulan ini. Nah, karena bulan Februari ini bulan yang identik dengan kasih. Nah, saya kasih satu tambahan ayat Bapak Ibu Saudara. Kalau kemarin mulai dari ayat yang ke-8, hari ini kita mulai dari ayat yang ke-7. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai yang ke-11. Sudah ketemu semuanya? 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai yang ke-11. Sudah ketemu semuanya? Kita baca bersama-sama.
1 Yohanes 2 ayat 7 sampai yang ke-11. 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan. Saya searching kalimat biar kelihatan saya ini keturunan Chinese, Bapak Ibu Saudara. Nah, Gonghi Shinsi Senti Jian Kang. Ini asli Bapak Ibu Saudara. Ada yang bisa bahasa Mandarin? Bener, Mi. Juga enggak bisa Mi. Cik Putri bisa kah? Bisa, Cik. Abal-abal. Menghitung bisa? Nah, kita lihat Cik Putri menghitung dulu. Enggak perlu juga Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu Saudara. Niel. Malah nanti saya yang bingung tanya Niel. Nah, Bapak Ibu Saudara, jujur saja saya itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk melatih kata-kata ini supaya bisa kelihatan wah Mandarin banget. Lebih lama mempersiapkan kalimat ini daripada mempersiapkan khotbahnya, Bapak Ibu Saudara. Saya cari apa ya kalimat yang gampang diucapkan supaya kelihatan wah merayakan Imlek gitu. Tapi kok Fanya kok masih Natal ya? Nanti ganti ya Fanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu tadi artinya itu simpel Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru, semoga sehat selalu. Wus. Saya pilihkan kalimat yang bagus. Enggak juga sih Bapak Ibu Saudara, ini kalimat umum. Selamat tahun baru, semoga sehat selalu. Nah, Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita ini bersuka cita semua ya, karena tadi pujiannya tentang kasih, apalagi buat beberapa jemaat mungkin ada yang mendapatkan angpau, jadi itu yang bacanya lebih keras biar nanti angpaunya banyak hari ini. Puas bersuka cita, semakin bersuka cita. Ada yang dapat angpau, kayak tadi yang paling keras Pak Daniel, jadi mungkin angpaunya paling banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan salah Bapak Ibu Saudara, sekalipun saya ini tidak bisa bahasa Mandarin, sekalipun saya penampilannya tidak begitu Chinese banget, tapi saya ini keturunan Chinese Bapak Ibu Saudara. Saya cukup bangga. Tidak juga, sama saja, semua ras sama saja. Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara, sekalipun tidak begitu kelihatan, tidak pinter bahasa Mandarin, yes, kayak saya ini kayak orang normal, seumumnya fisik saya juga tidak kelihatan Chinese banget. Saya sipit sih, tapi sipitnya kayak orang tuh kalau lihat saya mungkin ini bener Chinese apa keturunan lain. Dulu pertama kali ketemu sama Mas Grandel tanya, ngobrol, Mas Nus maaf ya, Mas Nus ini keturunan ya? Wes, saya ada yang tahu juga rupanya. Nggak kayak cicik saya itu kelihatan banget Bapak Ibu Saudara, cuman jalan gitu kelihatan, oh ini keturunan Chinese nih, karena cicik saya ini fisiknya itu Chinese banget, matanya sipit, Chinese banget gitu lah, sampai dipanggilnya Cici. Wah, di mana-mana kakak saya ini panggilnya Cici, saya dipanggilnya Mas Bapak Ibu Saudara, bukan Koko. Nah kan, kok saya seperti ini ya, enggak masalah, panggil Mas juga enggak masalah. Cuman gini Bapak Ibu Saudara, sekalipun enggak begitu kelihatan dari fisiknya, tapi saya juga punya keturunan darah Chinese Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah saya menyampaikan ini, semoga saya dapat angpau. Nah, saya lihat tadi pagi ada bagi-bagi. Nah, saya sisipkan di sini, siapa tahu nanti dapat merah-merah untuk dibawa pulang ke rumah. Nah, enggak juga Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ini keturunan Chinese. Mama saya orang New Zealand, enggak juga. Mama saya orang Solo. Enggak ada yang percaya mama saya orang luar negeri. Mama saya orang Solo, tapi papa saya itu keturunan Chinese. Mama saya Solo, papa saya itu seorang Chinese. Bahkan seorang Chinese yang taat, sudah kayak agama. Karena papa saya ini punya satu indikator orang Chinese, itu irit. Hampir semua orang Chinese Bapak Ibu Saudara. Ini bukan
diskriminasi enggak, saya juga Chinese jadi saya bebas ngomong di sini ya. Orang Chinese itu banyak irit Bapak Ibu Saudara. Saya buka-bukaan saja strateginya papa saya mengumpulkan uang. Enggak Bapak Ibu Saudara. Enggak, papa saya itu irit banget. Beda sama pelit ya Bapak Ibu Saudara. Kalau pelit itu minta uang enggak dikasih. Nah, itu pelit. Nah, papa saya juga pelit juga. Nah, papa saya irit Bapak Ibu Saudara. Irit itu mengelola uang dengan sangat ketat, hemat bahasa Indonesianya. Papa saya itu irit. Irit banget Bapak Ibu Saudara. Dulu waktu saya kecil, ini saya sering sharingkan. Kalau sebelum keluar, papa saya itu pesannya cuma satu. Yuk Nes, habis ini keluar, tapi jangan lupa maem dulu. Supaya nanti keluar enggak maem Bapak Ibu Saudara. Jadi makannya dari rumah itu kenyang, keluar itu enggak makan, cuma jalan-jalan terus pulang lagi. Itu udah seneng banget. Papa saya itu penganut Chinese yang taat Bapak Ibu Saudara. Iritnya itu mendarah daging. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara main ke rumah saya, ini saya kasih kisi-kisi, jangan kaget kalau main ke rumah saya. Papa saya itu suka banget membenahi barang. Mas Daniel tahu ini. Semua barang dibenahi. Kalau ada yang rusak, itu intinya jangan beli tapi dibenerin. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara tahu, ini saya enggak bohong. Ciduk, Bapak Ibu Saudara tahu ciduk ya? Waduh, bahasa Indonesia. Gayung, itu bawahnya bentet. Dijahit Bapak Ibu Saudara. Enggak perlu. Ini saya, kalau ada foto enggak, saya serius Bapak Ibu Saudara. Dijahit. Dan bisa loh. Intinya papa saya selama membenarkan barang terus jadi itu selalu ngomong sama saya gini, no bayang no nek beli ini udah habis 15.000. Saya iya sih Pak, tapi nek ciduk dijahit itu kan nek orang pinjem itu kan ya kerasa ini orang kan hebat gitu ya. Nah, saya takut papa saya ini, wah ini kok terlalu irit kan, irit banget. Tapi serius Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara main di depan, kalau saya enggak masalah masih ada di depan. Warnanya hijau, dijahit Bapak Ibu Saudara, dijahit terus dilem dan bisa buat nyiduk. Saya enggak tahu, kalau kehidupan Bapak Ibu Saudara rusak, datang ke papa saya, itu ambah rusak. Enggak. Nanti diperbaiki. Saya ini diperbaiki, papa saya jadi seperti ini. Nah Bapak Ibu Saudara, sekalipun saya ini enggak kelihatan Chinese, tapi indikatornya Chinese itu hemat. Tandanya orang Chinese itu biasanya hemat. Nah saya dulu waktu sekolah, Bapak Ibu Saudara, teman saya sekolah di sekolah swasta, di SMK namanya Ignatius Slamet Riyadi, Grafika, itu sekolah Katolik. Jadi beberapa dari murid-murid, jumlahnya enggak banyak, angkatan saya cuma 20 orang, 20-21 orang. Teman-teman saya, wah kalau Bapak Ibu Saudara sekolah di situ mungkin sudah tobat Bapak Ibu. Isinya unik-unik. Bahkan kalau enggak salah ada 2 orang itu yang mengadakan survei acak, indikator orang Chinese. Bos. Ini enggak tahu ya, orang ini iseng banget. Selain irit Bapak Ibu Saudara, indikatornya, tandanya orang Chinese itu punya bisnis. Hampir semua orang Chinese itu punya bisnis. Si Putri punya siomay. Sudah kelihatan Bapak Saudara. Nah, hampir semua orang Chinese itu enggak cuman irit, enggak cuman hemat, tapi juga punya bisnis. Nah, selain punya bisnis, salah satu indikator yang teman saya survei ini, orang Chinese itu punya satu indikator puncak tertinggi bahwa orang ini tandanya orang Chinese itu punya pelihara anjing. Ini serius Bapak Saudara. Hampir semua orang Chinese itu irit, punya bisnis sama pelihara anjing. Saya tiba-tiba, saya enggak tahu kenapa, 2 orang ini tanya ke saya. Panggilan saya dulu Teguh. Jadi, Guh. Ini kok ketawa ini loh, nama saya, lah ini tunjuk KTP ya Bung. Nama saya Stepanus Teguh Bapak Ibu Saudara. Tapi saya ambil depan belakangnya aja Stepanus Sulistyo, saya sering tulis gitu. Tapi ada Teguhnya di tengah. Nah, dulu saya dipanggil Teguh, enggak perlu juga ya cerita terlalu panjang. Intinya gini, teman saya ini datang terus tanya, Guh, bapakmu duwe toko ora? Papa saya punya toko kelontong kecil, enggak kelihatan dari luar, tapi jualin barang ke tetangga-tetangga, bukan dipaksa itu enggak ya Bapak. Tetangga-tetangganya datang. Papa saya juga jual rabuk, pupuk. Nah, buat Bapak Ibu Saudara yang suka nanam, beli pupuknya di tempat saya. Nah, papa saya itu punya bisnis. Terus tanya lagi teman saya, duwe kirek ra? Saya jawab, duwe. Wah, kowe Cino tenan katanya gitu. Saya, memang bener ya, ternyata indikatornya orang Chinese itu mayoritas Bapak Ibu Saudara. Itu irit, hemat, itu punya bisnis sama punya anjing. Nah, Cik Putri belum punya anjing nih. Ya, berarti belum puncak, Cik. Nanti coba cari anjing. Saya punya teman punya anjing mau. Nah, nih. Setelah itu berbisnis Bapak Ibu Saudara orang Chinese. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara punya rekan ya, punya rekanan orangnya hemat, terus punya bisnis, punya anjing, itu Bapak Ibu Saudara enggak perlu lihat mukanya, enggak perlu lihat mata sipitnya, ditebak saja. Oh, itu orang Chinese toh, pasti temannya. Iya bener. Nah, kalau enggak Bapak Ibu Saudara ke toko pinggir jalan, ditotok, tek, totoki apa ya? Diketuk. Tek. Nah, kalau suaranya anjing jegok, guguk. Nah, itu yang keluar pasti dipanggilnya Koh atau Cik. Karena memang seperti ini Bapak Ibu Saudara.
Nah, kalau indikatornya ini meleset, kalau dia hemat, punya bisnis, tapi nggak punya anjing, biasanya itu keluarga gembala sidang, Bapak Saudara. Nah, ini Cik Putri sama Mas Daniel. Biasanya seperti itu, Bapak Saudara. Kalau hemat, punya bisnis, Cik Putri tapi nggak punya anjing, ya bener, keluarga pendeta. Biasanya seperti itu. Cik Putri ini mengatur keuangan gereja itu bagus. Biasanya angpaunya banyak nanti. Selain itu juga punya bisnis, tapi nggak punya anjing. Nah, kalau luput gitu biasanya pendeta, sudah itu jelas seperti itu. Nah, ini hanya sebuah ilustrasi, tidak sempurna, tapi ini menggambarkan bahwa untuk menilai seseorang itu ada indikatornya. Untuk tahu orang ini keturunan Chinese itu ada indikatornya. Hemat, punya bisnis, punya anjing. Biasanya kalau indikatornya penuh, itu sudah pasti orangnya Chinese. 80% lah, 85% ke atas, itu pasti tebakannya benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan dimensi yang baru. Hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus itu juga memiliki beberapa indikator. Hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus itu ada tanda-tandanya. Kayak orang Chinese tadi ada tandanya hemat. Nah, hidup dalam terang kasih Kristus itu juga punya tanda-tanda. Hari ini sedikit, kalau tadi Bapak Ibu Saudara mungkin happy ya, bisa tertawa, tapi mohon maaf bahwa hari ini firman Tuhannya sedikit mengkoreksi kita. Kita akan melihat beberapa indikator. Apakah kita itu benar-benar hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus, atau sama seperti yang Pak Daniel kemarin sampaikan, hanya merasa hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus. Ada beberapa indikator yang nanti akan saya sampaikan berdasarkan teks kita dari 1 Yohanes 2 ayat 7-11. Ada 3 indikator, setidaknya ada 3 indikator yang bisa kita temui di sini. Apakah hari ini kita ini benar-benar orang yang hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus, atau cuma ngerasa aja? Ada indikatornya, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita itu benar-benar hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus, atau hanya klaim sepihak? Bapak Ibu Saudara cuma ngomong, ya saya hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus, tapi ternyata kita tidak hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus. Nah, ini yang dihadapi Yohanes saat menuliskan suratnya yang pertama kepada para penerima surat. Ada banyak penyesat yang ngakunya orang pengikut Kristus, yang ngakunya tinggal dalam kasih, tapi indikatornya tidak terpenuhi. Dia tidak mencerminkan bagaimana orang ini hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara ada setidaknya 3 yang akan saya sampaikan, dan nanti Bapak Ibu Saudara bisa cross check. Yang ini saya sudah, yang ini saya sudah, yang ini saya sudah, atau yang ini saya belum, ini sudah, ini belum. Mari kita cek. Dan kalau ada yang belum, mari kita berkomitmen untuk melakukan itu. Indikator orang yang hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus, yang pertama itu memiliki terang kasih Kristus. Setiap orang yang hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus itu memiliki terang kasih Kristus. Ayatnya ada di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan membahas perintah lama dan perintah baru. Penekanan hari ini berada di kalimat dari mulanya. Frasa dari mulanya yang kita jumpai pada ayat yang ke-7 itu menekankan pada titik awal penerima surat. Yohanes mengirim surat. Pada titik awal para penerima surat ini menerima berita Injil dan mempercayainya. Kata dari mulanya itu berarti bahwa Yohanes sedang berkata bahwa kamu sudah percaya Injil, kamu sudah dengar Injil, kamu telah dengar firman, dan kamu sudah percaya dari mulanya. Frasa dari mulanya yang kita jumpai pada ayat 7 ini menekankan pada titik awal penerima surat, menerima berita Injil, dan mempercayainya. Beruntung hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu sudah elektronik dari Sabda. Kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab di handphone, terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu cukup membantu. Kira-kira yang terjemahannya begini. Saudara-saudara yang tercinta, yang saya tuliskan ini bukanlah satu perintah yang baru. Ini perintah lama yang sudah disampaikan kepadamu sejak kalian mulai percaya kepada Kristus. Setiap orang yang hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus, yang pertama, mereka pasti memiliki terang kasih Kristus. Yohanes itu mengalamatkan pesannya kepada orang yang telah mendengar Injil, namun tidak hanya sekadar mendengar,
mereka telah mendengar Injil dan memilih untuk percaya terhadap Injil. Bapak Ibu Saudara, indikator pertama, orang yang tinggal dan hidup dalam terang kasih Kristus itu percaya berita Injil. Dia punya terang itu dalam hidupnya. Yohanes ini mengalamatkan pesannya, suratnya itu kepada orang-orang yang telah mendengar Injil. Namun tidak hanya mendengar Injil, mereka juga merespon Injil dengan mempercayainya. Mereka yang telah mempercayai Injil adalah orang-orang yang memiliki terang kasih Kristus karena mereka mempercayai bahwa Yesus adalah Kristus, juru selamatnya. Bapak Ibu Saudara, setiap kita mendengarkan Injil, perbedaannya responnya. Sudahkah hari ini kita mempercayai bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu Kristus yang diurapi, juru selamat yang sudah dijanjikan sejak kitab-kitab para nabi dan perjanjian lama? Apakah kita mempercayainya bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat kita? Mereka yang mempercayai bahwa Yesus itu juru selamat, mereka memiliki terang itu dalam hidupnya. Dan ini salah satu indikator bahwa kita hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus. Banyak orang mendengar Injil, tetapi sedikit orang yang merespon Injil. Hari ini termasuk dalam golongan manakah kita? Apakah kita hanya mendengar Injil? Ataukah kita juga mempercayai Injil ini sebagai sebuah kebenaran? Bapak Ibu Saudara, salah satu sejarawan di Roma, kalau saya tidak salah, saya lupa namanya, mungkin Josephus, Mas Daniel mungkin tahu. Josephus itu pernah bilang gini, kalau boleh dikatakan ada manusia yang seperti dewa yang mati di atas kayu salib, Josephus itu tahu bahwa Yesus ini manusia istimewa, dia tergantung di kayu salib, tapi dia bukan orang yang beriman. Mungkin Bapak Ibu Saudara boleh mempercayai fakta bahwa Yesus itu mati di kayu salib, sejarawan mengakui hal itu. Tapi maknanya, sudahkah kita mengakui bahwa Yesus itu juru selamat kita? Mereka yang percaya Yesus adalah juru selamat memiliki terang kasih Kristus karena mereka mempercayai bahwa Yesus itu adalah juru selamatnya, Kristus yang diurapi. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian lain, Yohanes juga menuliskan, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Bapak Ibu Saudara, tanda, indikator orang yang hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus itu terus menerus percaya bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Barang siapa yang menjaga dari mulanya, apa yang telah mereka dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, tetap dipercayai terus. Mereka akan tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan 1 Yohanes 1 ayat yang kelima dan seterusnya dikatakan bahwa Allah adalah terang. Barang siapa yang tetap tinggal di dalam Bapa, dia tinggal di dalam terang. Indikatornya apa? Mereka yang dari mulanya, mereka yang telah mendengar berita dari mulanya, dan itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Mereka yang telah mendengar Injil dan terus menerus mempercayainya, mereka tinggal dan hidup di dalam terang. Banyak orang yang percaya Injil tapi meninggalkan kepercayaannya. Yohanes tuliskan, mereka yang hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus, itu yang mereka orang-orang yang terus menerus percaya bahwa Yesus itu juru selamatnya. Indikator orang yang hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus adalah memiliki terang kasih Kristus. Tandanya kalau Bapak Ibu Saudara kita semua ini tinggal dan hidup dalam terang kasih Kristus, itu kita punya terang kasih Kristus. Mereka yang terus percaya bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Indikator pertama mudah dilalui Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara semua di sini itu karena percaya bahwa Yesus Tuhan dan juru selamat. Saya percaya itu. Saya harap semuanya lolos dalam indikator pertama. Kita semua percaya bahwa Yesus itu Tuhan, juru selamat kita, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita semua percaya hal itu dan kita terus-menerus percaya hal itu. Indikator yang pertama, orang yang hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus adalah memiliki terang kasih Kristus. Mereka yang terus percaya bahwa Yesus adalah Kristus, juru selamatnya. Ini indikator yang pertama Bapak Saudara. Apakah kita memiliki terang kasih Kristus? Hari ini indikator yang bisa kita cek mandiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita ambil sedikit waktu untuk merenungkan. Sudahkah hari ini Bapak Ibu Saudara memiliki terang kasih Kristus? Terus menerus percaya bahwa Yesus adalah juru selamat.
Ini tanda pertama, orang yang hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus. Syukur kepada Allah jika kita bisa melewati tahap pertama ini dengan baik. Indikator pertama, orang yang hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus. Mereka memiliki terang kasih Kristus, terus menerus percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini terus menerus percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan Juru Selamat, selamat, Anda melewati tahap pertama. Nah, ini titik amannya tidak ada. Nanti kita harus melengkapi semuanya ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita benar-benar hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus. Indikator kedua Bapak Ibu Saudara. Indikator pertama, memiliki terang kasih Kristus. Yang kedua, indikator atau tanda orang itu hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus, itu menikmati terang kasih Kristus. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-8, saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Seorang yang hidup dalam terang kasih Kristus adalah seorang yang menikmati terang kasih Kristus. Saya definisikan kata menikmati. Menikmati itu adalah mereka yang menyadari bahwa terang kasihnya itu bukan hanya sebuah konsep belaka, namun telah ternyata benar di dalam Kristus yang dibuktikan di atas kayu salib. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sudahkah Bapak Ibu Saudara menikmati terang kasih Kristus? Yang pertama Bapak Ibu Saudara boleh percaya, tapi hari-hari ini bolehkah? Sudahkah kita itu menikmati, menyadari bahwa kasih Kristus itu benar-benar nyata dalam hidup kita? Bahkan Bapak Ibu Saudara, tidak hanya di atas kayu salib Tuhan membuktikan kasih-Nya. Sudahkah kita menyadari bahwa seluruh hidup kita dari lahir sampai besok kita nanti pulang ke rumah Bapa, semuanya itu adalah kebaikan Tuhan? Sudahkah kita menyadari bahwa semuanya adalah kasih Kristus? Seseorang yang hidup dalam terang kasih Kristus, seseorang yang hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus adalah seseorang yang menikmati terang kasih Kristus. Mereka yang menyadari bahwa terang kasih itu bukan hanya sebuah konsep belaka, namun telah ternyata benar di dalam Kristus dan dibuktikan di atas kayu salib. Ini bukan hanya tentang salib, ini berbicara tentang seluruh kasih Kristus. Sudahkah kita memahami bahwa hidup kita hari ini semuanya itu adalah kasih? Bagaimana Tuhan memelihara kita ketika kita masa-masa suram, masa-masa gelap. Tadi pagi saya juga terkejut bahwa Pak Heri memulai khotbahnya dengan renungan yang serupa. Pak Heri bilang, saat kita mengingat kasih Kristus, itu membantu kita untuk tetap tinggal dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang memberi pesan yang cukup unik. Saat kita berada dalam masa kelam, ingat setiap momennya baik-baik. Karena nanti kalau semuanya sudah terlewat, kita bisa tahu Tuhan yang memelihara kita itu Tuhan yang kayak gimana. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini menghadapi masa-masa yang kelam, saya percaya bahwa selama bersama dengan Tuhan, Gembala yang agung, lembah kekelaman itu tempat yang paling aman Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu takut. Kita perlu ingat setiap momennya baik-baik, bagaimana Tuhan benar-benar menjaga kita. Nanti saat-saat kelam ini pasti akan berlalu Bapak Ibu Saudara. Saat semuanya ini berlalu, Bapak Ibu Saudara bisa ingat Tuhan itu memeliharanya benar-benar nyata dalam hidup kita. Mereka yang hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus, itu mereka menikmati kasih Kristus. Mereka menyadari bahwa semua hidupnya itu karena kasih Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita menyadari bahwa semuanya kasih Kristus? Sudahkah kita menikmati kasih itu? Atau masih ada sisi-sisi kesombongan dalam hidup kita yang merasa bahwa ini memang sudah layak terjadi karena saya banyak bekerja? Bapak Ibu Saudara, semuanya adalah kasih Kristus. Sudahkah kita menikmati setiap kasih Kristus dalam hidup kita? Semakin mereka menikmati terang kasih Kristus semakin menguasai hidupnya. Yohanes tuliskan, merelakan terang yang benar bercahaya dan melenyapkan kegelapan dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin menikmati kasih Kristus, kalau semakin hari semakin menyadari kasih Kristus, maka saya enggak heran kalau Bapak Ibu Saudara menyerahkan hidup untuk Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara tahu
bahwa Bapak Ibu Saudara sedang menyerahkan hidup ke dalam tangan yang tepat. Ayat yang menjadi penyambung tema ini di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-14. Hal yang sama dapat kita temukan dalam pelayanan Paulus. Paulus dikuasai oleh kasih Allah sehingga Paulus dan rekan-rekan setimnya bisa bergerak. 2 Korintus 5 ayat yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Paulus tuliskan bahwa kasih Kristus itu benar-benar dinikmati, menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Rasul Paulus tahu kasih Kristus ini begitu besar. Dan Rasul Paulus semakin paham, itu semakin menikmati, semakin hari semakin menikmati dan memberikan hidupnya dikuasai oleh kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, Paulus menulis 2 Korintus, ini bukan soal hal yang mudah. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, 2 Korintus ini ditulis dalam kondisi Paulus dan jemaat Korintus yang tidak baik-baik saja. Tapi Paulus masih bilang, karena kasih itu menguasai kami tetap melayani kamu. Bahkan di atasnya, kalau kami tidak waras, kalau kami gila, pelayanan ini tuh tidak logis. Tapi karena kasih Kristus menguasai kami, jadi kami mau terjun dalam pelayanan ini kembali. Jemaat Korintus itu sudah nyebar hoax tentang Paulus, tapi Paulus masih mau datang, masih mau bilang, aku mengasihi kamu. Bapak Ibu Saudara, sudahkah hari ini kita menikmati kasih itu, sehingga kasih itu menguasai hidup kita? Seluruh tindakan kita itu didasarkan oleh kasih Kristus. Paulus memiliki pola pelayanan yang serupa. Dia dikuasai oleh kasih, sebab kasih Kristus menguasai kami, sehingga dia boleh menjalankan pelayanannya. Semakin Paulus menikmati terang kasih Kristus semakin menguasai hidupnya. Pelayanan yang Paulus lakukan digerakkan atas terang kasih Kristus yang ia nikmati. Bapak Ibu Saudara, hal ini mirip apa yang Pak Daniel kemarin sampaikan. Mas Daniel ini pengen bawa orang-orang kembali mengasihi Tuhan. Pola pelayanan yang sama saya jumpai di banyak hamba Tuhan. Dan Paulus memiliki pola pelayanan yang sama. Dia menikmati kasih itu dan dia membagikan kasih itu. Indikator orang yang hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus adalah menikmati terang kasih Kristus. Mereka yang terus menyadari karya penebusan Kristus. Bapak Ibu Saudara, indikator kedua, mari kita cek, sudahkah kita menikmati penebusan itu? Sudahkah hari ini kita menyadari bahwa semuanya ini karena Kristus telah menebus saya di atas kayu salib? Bolehkah kita menyadari hari ini, sudahkah kita menikmati kasih Kristus? Memiliki kasih Kristus itu tahap pertama. Setiap kita hadir di tempat ini karena kita punya kasih Kristus. Tapi sudahkah kita menikmati kasih itu? Tidak hanya sebatas di pengetahuan, tapi juga masuk ke dalam makna bahwa Kristus benar-benar menebus saya. Sudahkah kebaikan Kristus itu menguasai hidup kita? Apakah kita menikmati terang kasih Kristus? Bapak Ibu Saudara bisa jawab. Tidak perlu bersuara, nanti kelihatan Pak Daniel nanti, wah ini perlu dimuridkan. Tidak perlu juga Bapak Ibu Saudara. Cukup disimpan dalam hati. Mana saja yang sudah Bapak Ibu Saudara penuhi? Sudahkah kita memiliki kasih Kristus? Puji Tuhan. Sudahkah kita menikmati kasih Kristus? Dan yang ketiga, puncak dari tanda orang yang hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus, menyatakan terang kasih Kristus. Ayatnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 8 sampai yang ke-11. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam Dia, tapi tidak hanya di dalam Dia, bahwa perintah baru itu ternyata benar di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Bapak Ibu Saudara, memiliki kasih Kristus dan menikmati terang kasih Kristus adalah indikator yang tidak dapat dilihat orang.
tapi menyatakan kasih Kristus. Itu indikator tanda yang sangat jelas dilihat orang. Sudahkah kita menyatakan terang kasih Kristus? Yohanes menulis surat ini itu karena banyak orang-orang demikian. Banyak orang-orang yang cuman sebatas teori dia paham tentang kasih Kristus, tapi dia tidak menyatakan kasih Kristus. Yohanes menyebut ini sebagai orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Tapi di golongan lain ada orang-orang yang mengasihi saudaranya. Dan orang yang mengasihi saudaranya menyatakan kasih Kristus. Itu adalah orang yang tinggal dan hidup dalam terang kasih Kristus. Mereka yang hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus pasti mengasihi saudaranya. Ini indikator yang bisa dilihat. Bapak Ibu Saudara, saat pertama kali Kristen disebut, itu julukan Kristen itu bukan berasal dari kumpulan orang percaya. Itu orang yang nyebut dia Kristen. Hari ini kita klaim saya Kristen, tapi perilakunya tidak seperti Kristen. Yang bisa menilai kita Kristen sama seperti Kristus atau tidak, itu dari perilakunya. Sudahkah kita itu mencerminkan Kristus? Mereka yang hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus itu pasti Bapak Ibu Saudara mengasihi saudaranya. Karena Yesus pun mengasihi saudaranya. Mereka yang hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus pasti mengasihi saudaranya. Ini tidak sesederhana kelihatannya. Kata mengasihi itu menggunakan kata kerja dalam bentuk present. Itu artinya Yohanes bilang gini, barang siapa terus menerus mengasihi saudaranya. Hari ini mungkin kita bisa bilang, oh saya sudah mengasihi. Tapi apakah kita terus menerus mengasihi? Tapi tidak hanya berhenti mengasihi saja, bukan berhenti terus menerus mengasihi. Yohanes pun menekankan perintah untuk terus mengasihi ini dilakukan menggunakan kasih Yesus. Yohanes 13 ayat yang ke-34. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, maka hendaklah kamu saling mengasihi. Sudahkah kita itu terus mengasihi, terus menerus mengasihi saudara kita? Nasihat ini Bapak Ibu Saudara, pertama-tama Yohanes tuliskan barang siapa mengasihi, subjeknya itu saudaranya. Nah hari ini yang bisa mengecek indikator ini, itu sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Sudahkah saya itu terus menerus mengasihi saudaranya dengan kasih Kristus? Mereka yang hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus pasti mengasihi saudaranya. Mengasihi terus menerus dengan menggunakan kasih Kristus. Hal uniknya adalah Bapak Ibu Saudara, uniknya gereja justru menjadi tempat pertama untuk menunjukkan kasih kita. Gereja menjadi cek pertama menunjukkan kasih kita. Sudahkah kita mengasihi satu sama lain? Sudahkah kita mengasihi saudaranya? Terus menerus mengasihi, sama seperti Yesus mengasihi kita. Kasih yang mau berkorban, kasih yang agape. Kalau bahasa Yohanes sering pakai kata. Yohanes tidak sekedar bilang kamu harus saling mengasihi. Tapi Yohanes, uniknya, Yohanes itu benar-benar mengasihi para penerima surat. Di ayat yang ke-7, Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru itu tuliskan saudara-saudara yang kekasih. Dalam bahasa aslinya, Yohanes itu cuma bilang yang kekasih. Yohanes mengawali perintah kasih dengan teladan kasih. Sudahkah kita terus-menerus mengasihi dengan kasih Kristus? Kasih yang tanpa syarat. Cek kanan kiri Bapak Ibu Saudara, itu target kasihmu. Saya mau bilang jujur ya Bapak Ibu Saudara, gereja itu tidak semuanya orang itu terasa layak untuk dikasihi. Jujur saja, beberapa orang itu unik dan wah ini kok kayaknya tidak tak kasih saja. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak memperhatikan itu juga termasuk dalam kategori membenci. Tadi pagi Pak Heri juga sampaikan ini, cuek itu juga termasuk membenci. Sudahkah kita mengasihi? Pilihannya simpel Bapak Ibu Saudara, mengasihi atau membenci. Ya kalau tidak mengasihi ya apapun tindakannya ya, namanya membenci. Sudahkah kita mengasihi? Terus menerus mengasihi. Ada jiwa yang tidak datang, saudara kita samping kanan tidak datang. Sudahkah kita tidak jemu-jemu untuk mengingatkan? Ini kasih yang tanpa syarat. Sadari teman-teman. Kok teman-teman? Sadari Bapak Ibu Saudara. Kok saya kok temannya Pak Aruli.
Kocok saya kenal, oh temanku Pak Ruli di sana. Oh, nah, enggak juga, Pak Ruli kan senior saya jadi kok teman-teman. Jadi sadari Bapak Ibu Saudara, bahwa indikator yang ketiga itu menyatakan kasih Kristus. Nah bagi Bapak Ibu Saudara yang menjadi target, bersyukurlah bahwa kita berada di dalam gereja yang tepat. Karena ini gereja yang saling mengasihi satu sama lain, terus-menerus mengasihi dengan kasih Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak datang ke gereja tapi diingatkan sama Mas Daniel, itu justru sangat beruntung Bapak Ibu Saudara. Itu tandanya Mas Daniel ini sedang menerapkan kasih Kristus bagi Anda. Hari ini, sudahkah kita mengasihi, menyatakan terang kasih Kristus? Kalau Bapak Ibu Saudara bilang ini tugas yang berat, beruntung bahwa Yohanes menambahkan kata keterangan. Saya buka dulu di ayatnya. Nah, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Tapi Yohanes tidak berhenti. Mereka yang mengasihi tidak hanya tetap di dalam terang, tapi di dalam dia tidak ada penyesatan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa hal ini kontras dengan mereka yang membenci saudaranya. Kalau di dalam mereka yang mengasihi saudaranya itu tidak ada penyesatan. Mereka yang membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Hidup ini bahasa aslinya berjalan. Dia berjalan tanpa arah dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Bapak Ibu Saudara, menyatakan terang kasih Kristus itu bukan sekadar tugas, namun juga pemeliharaan Kristus. Mereka yang mengasihi saudaranya, di dalamnya tidak ada penyesatan. Kemarin sudah dijelaskan sama Mas Dani, penyesatan ini bahasa aslinya itu skandalon, batu sandungan. Mereka yang mengasihi Kristus, mengasihi saudaranya dengan kasih Kristus, di dalamnya itu tidak ada batu sandungan. Kristus memeliharanya dalam terang kasih Kristus, sehingga kalau tidak ada batu sandungan, orang ini tidak mungkin jatuh, tidak mungkin tersesat. Hal ini kontras dengan mereka yang membenci saudaranya. Mereka tersesat karena tidak dapat melihat terang kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini bukan perintah yang berat. Ini justru cara Tuhan memelihara kita. Mereka yang mengasihi saudaranya, Allah itu memelihara hidupnya. Dia menyingkirkan tidak ada batu sandungan dalam hidupnya. Imannya dijaga sampai selesai. Tidak akan terpleset, tidak akan tersesat. Karena Bapak Ibu Saudara berada di dalam terang. Bapak Ibu Saudara bisa melihat dengan jelas hidup Bapak Ibu Saudara. Menyatakan terang kasih Kristus bukan sekadar tugas, namun juga pemeliharaan Kristus. Mereka yang mengasihi saudaranya, di dalamnya tidak ada penyesatan, tidak ada batu sandungan. Indikator orang yang hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus adalah menyatakan terang kasih Kristus. Mereka yang tidak hanya terbatas dalam konsep berpikir kasih, tapi mereka menyatakan itu. Mereka yang terus mengasihi saudaranya di dalam Kristus dan terus dipelihara oleh Kristus. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalankan tugas kita, Tuhan juga melakukan bagiannya. Tuhan menjaga kita agar tidak sesat, agar tidak terjatuh. Ini mungkin sedikit berpikir ketika kita mau checklist yang ketiga, indikator yang ketiga. Apakah kita menyatakan terang kasih Kristus? Bapak Ibu Saudara boleh memiliki, boleh menikmati. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak menyatakan, Bapak Ibu Saudara sudah gugur. Sudahkah kita hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus? Apakah kita benar-benar hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus? Atau justru kita adalah para penyesat yang menyisip? Kita cuma paham konsep-konsepnya, paham teorinya, tapi tidak menyatakan kasih Kristus. Kasih yang mau berkorban. Bapak Ibu Saudara, dari indikator yang ada, termasuk bagian manakah kita? Dari indikator yang ada, termasuk bagian manakah kita? Orang-orang yang tinggal dan hidup dalam terang kasih Kristus, atau malah sebaliknya? Sudahkah kita benar-benar tinggal dan hidup dalam terang kasih Kristus, atau hanya perasaan kita saja? Bapak Ibu Saudara, kalau ketiga-tiganya Bapak Ibu Saudara bisa checklist semua, puji Tuhan. Tapi kalaupun belum, saya yakin dan percaya
bahwa kasih Kristus akan memampukan kita untuk melakukan ini. Kita akan dimampukan untuk tidak hanya percaya Injil, tapi kita juga dimampukan untuk menikmati Injil itu, menyadari bahwa semuanya adalah terang kasih Kristus. Dan tidak hanya berhenti pada konsep berpikir, kita juga akan digerakkan, dimampukan untuk menyatakan kasih itu bagi saudara kita. Marilah kita memiliki terang kasih Kristus. Marilah kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Marilah kita menikmati terang kasih Kristus, menyadari bahwa kasih-Nya itu ada dalam hidup kita, menyadari bahwa kasih-Nya itu meresap dalam semua aspek dalam kehidupan kita. Sehingga sama seperti pujian tadi, bahwa kasih itu mengalir bagai sungai yang gak pernah kering, membebat hati kita. Sudahkah kita itu tidak hanya memiliki, tidak hanya menikmati, tapi juga menyatakan terang kasih Kristus? Bapak Ibu Saudara, saya kasih tantangannya, karena ini indikator, semuanya bersifat harus terus-menerus dilakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara cuma bilang saya pernah percaya, Bapak Ibu Saudara tidak berada di dalam terang. Kalau Bapak Ibu Saudara cuma bilang saya pernah menikmati tapi sekarang tidak, Bapak Ibu Saudara tidak di dalam terang. Indikator ini harus terus-menerus dilakukan. Kita harus terus-menerus memiliki terang kasih Kristus, percaya terus-menerus sampai nanti Tuhan panggil kita. Kita harus terus-menerus menyadari bahwa semua kasih-Nya itu terus-menerus dilakukan, dan kita harus terus-menerus menyatakan kasih Kristus. Hari ini mari kita mengambil komitmen untuk mau hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus. Saya selesai Bapak Ibu Saudara. Kiranya hari ini Tuhan menegur kita dan juga memberikan kita motivasi untuk hidup dan tinggal dalam terang kasih-Nya. Saya serahkan ke Pak Dania. Ya, terima kasih Mas Nulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah membaca sebuah kisah, kurang lebih seperti ini kisahnya. Ada seorang tukang sapu istana, begitu, tukang sapu istana yang bekerja sudah puluhan tahun di sebuah istana raja. Kemudian raja melihat tukang sapu ini selama puluhan tahun mengikuti dia, dan raja ini berniat melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu bagi si tukang sapu ini. Akhirnya tukang sapu itu dipanggil oleh raja, lalu raja menitahkan, memberikan perintah begini, tolong sampaikan surat penting ini kepada kerajaan itu. Kamu akan melewati perjalanan yang cukup jauh, kamu akan melewati hutan belantara, lembah, kamu akan melewati gunung-gunung, tapi tolong perintah ini dijaga karena surat ini surat yang penting. Lakukan, kerjakan dengan sungguh-sungguh begitu. Nah, tukang sapu ini bertanya-tanya, saya hanya seorang tukang sapu tapi kenapa saya diberikan tugas sepenting ini? Akhirnya dia mulai mengerjakan tugas itu. Dia akhirnya dibekali seekor kuda untuk berangkat dari istana, dari tempat di mana dia kerja sebagai tukang sapu untuk ke kerajaan yang menjadi alamat surat titipan raja ini. Dia melewati hutan belantara, dia melewati sungai, dia melewati lembah gitu kan. Dia berpikir terus, kenapa tugas ini diberikan kepada saya seorang tukang sapu. Dan betapa beratnya tugas ini, saya harus melewati hutan yang gelap, binatang-binatang buas, ancaman-ancaman dari pencuri-pencuri, dari penyamun-penyamun begitu kan. Sampai suatu kali saat ketika dia sampai di sebuah pohon yang cukup besar begitu, dia mengistirahatkan dirinya, dia berkeluh kesah di bawah pohon itu. Dia bilang begini, malang sekali nasibku gitu ya, apanya seorang tukang sapu tetapi aku mendapatkan tugas seberat ini. Rasa-rasanya hidupku nggak pernah dapat hal yang baik begitu. Nah, ketika dia mengeluh demikian, ada seorang penebang kayu di situ tuh penasaran. Dia mendekati bapak ini, Pak, kenapa toh Pak, kamu kok rasanya kok sedih sekali, kamu rasanya kok mengeluh sekali, ada masalah apa? Ini loh, aku kerja puluhan tahun berharap hidupku menjadi lebih baik, tapi justru di usiaku yang semakin renta ini, raja itu memberikan aku tugas yang gak masuk akal, capek banget rasanya. Masih jauh perjalanan, tapi aku harus memastikan surat ini sampai kepada kerajaan seberang. Kamu yang masih muda, kamu yang kuat sebagai penebang kayu, sudah kamu aja yang ngerjakan itu. Lalu penebang kayu berkata, enggak apa-apa saya bawa, enggak apa-apa sudahlah, sampai ya syukur, enggak ya sudah, saya juga hidup saya sudah seperti ini, enggak membaik. Kalau kamu mau menyerahkan ini, serahkan saja, saya tak pulang aja. Gitu, iyalah saya capek. Ya sudah kalau begitu, serahkan suratnya dan aku akan melanjutkan pekerjaan.
Akhirnya penebang kayu inilah yang melanjutkan tugasnya untuk sampai di kerajaan seberang. Nah, setelah perjalanan yang cukup jauh, sampailah si penebang kayu itu, penjaga istana menanyakan banyak hal. Kamu siapa? Tujuanmu apa? Oh, saya dengan takut dia bilang, saya membawakan titipan surat ini. Dari siapa? Dari raja. Kamu apanya? Saya bukan siapa-siapa. Loh, kamu dapat surat ini? Ada seorang yang menyerahkan surat ini kepada saya di tengah perjalanannya. Harusnya dia yang menyerahkan, tapi dia serahkan dan percayakan kepada saya. Oh, coba kau bawalah ke hadapan raja. Di hadapan raja dengan penuh takut dia katakan, saya tidak mengenal raja itu, tetapi saya hanya melanjutkan saja pekerjaan yang diberikan, tugas ini gitu. Diserahkan surat itu. Akhirnya suratnya diserahkan dan dibacalah isi surat itu oleh sang raja, dan isi suratnya itu cukup mencengangkan. Raja itu menuliskan sebuah surat cukup pendek saja. Dia menuliskan surat itu kepada raja yang membacanya. Dia bilang begini, sahabatku yang kukasihi, aku bersyukur memiliki orang kepercayaan yang telah menyerahkan surat ini kepadamu. Tolong rawat dia di masa tuanya, berikan dia rumah yang paling indah, dan bahagiakanlah hidupnya. Bapak Ibu Saudara, ini yang tadi saya bayangkan ketika Mas Nunus mengatakan bahwa menyatakan terang kasih Kristus itu bukan tugas loh Bapak Ibu. Itu cara Tuhan memelihara apa yang telah Tuhan anugerahkan bagi Bapak Ibu Saudara sampai pada akhirnya. Paulus berkata, dan aku tahu, aku yakin bahwa kuasanya itu akan menjaga, memelihara yang dia taruhkan dalam hidupku. Apa itu? Iman percaya itu. Rasul Paulus berkata bahwa dalam menghadapi suka duka, menghadapi kapal karam, menghadapi penjara, menghadapi hinaan, menghadapi cacian, makian, fitnah, segala macam, Paulus cuma bilang begini, aku bisa melewati itu semua. Kenapa? Karena aku yakin, ku percaya satu hal yang pasti, dia menjaga, dia memelihara apa yang ditaruhkannya dalam hidupku. Apa itu? Terang kasih itu, iman percaya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara menyatakan terang kasih Kristus atau mengasihi saudara seiman kita, betul sekali, itu bukan tugas. Itu cara Tuhan menjaga Bapak Ibu Saudara untuk tidak terjatuh di tengah jalan. Apalah artinya kita pelayanan rajin di gereja? Apalah artinya perpuluhan kita? Apalah artinya kita menjadi aktivis kalau pada akhirnya kita menyimpan kebencian kepada saudara seiman kita, bahkan lebih lagi menyimpan kebencian kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus, sehingga menjadikan kita tidak mampu menyatakan terang kasih. Bapak Ibu Saudara, apakah kita mau capek-capek hidup, berpikir, merasa saya akan sampai ke surga, tapi ternyata sampai di pintu surga Allah berkata, aku tidak mengenal engkau. Hanya karena kita gagal menganggap mengasihi adalah sebuah tugas. Bukan begitu Mas Nunus? Mengasihi itu bukan sebuah tugas. Itu cara Tuhan menjaga kita agar kita sampai pada kesudahannya. Seorang yang betul-betul menyadari dia dikasihi, dia tidak akan berani membenci. Sekali lagi saya katakan, seorang yang menyadari betul-betul hidupnya hanya bisa ada berjalan karena dia dikasihi oleh Allah, dia akan merasa tidak pantas untuk membenci siapapun. Kiranya firman yang disampaikan Mas Nunus ini boleh menyadarkan kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Mari kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Bapak Saudara, saya ajak untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita merenung sejenak. Kita akan naikkan satu pujian, Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Mari katakan dari awal, sering ku tak mengerti
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku menyadari, ajarku menyadari semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari katakan lagi bersama-sama, sering ku. Mari jemaat Tuhan fokuskan pandangan kita pada Kristus saja. Mari kita mengucap syukur atas kasih-Nya. Mari kita mengucap syukur atas pemeliharaannya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami. Amin. Haleluya. Bagimu Tuhan aku rela. Biar jemaat saja katakan bersama, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku bagimu aku rela Tuhan. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari datang dalam hadirat-Nya dan mempersembahkan segenap hidup kita di hadapan Tuhan. Memahami semua yang Kau ingini, puaskan. Bagimu aku rela, bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari kita merenung sejenak. Jangan-jangan selama ini kita menganggap bahwa mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita adalah sebuah tugas yang berat, seperti yang dirasakan oleh tukang sapu ini. Jangan-jangan selama ini kita menganggap bahwa mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi adalah sebuah pekerjaan yang membebani. Padahal itu semua semata-mata adalah anugerah Tuhan yang menjaga kita, yang mengawal kita, untuk kita bisa tetap menerima apa yang dijanjikannya kelak. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kalau ada malam hari ini di antara kita, di dalam hatinya tersimpan kebencian, di dalam hatinya tersimpan kepahitan, di dalam hati kita masih tersimpan permusuhan,
akar pahit. Malam hari ini, tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang mau gagal dalam mencapai keselamatan. Oleh karena itu, agar kita nanti bisa menerima itu semua, mari kita memastikan hati kita diterangi terang kasih Kristus dan siap juga untuk menerangi sesama kita dengan terang kasih-Nya. Mari cuma Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan biarkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini Tuhan, ada di antara kami mungkin yang masih tidak menyadari kami melangkah dalam kegelapan. Karena hati kami begitu tawar, bahkan pahit, getir karena ada kebencian. Tapi malam hari ini firman Tuhan menegur kami. Apakah pantas kami membenci orang lain, padahal Tuhan mengasihi kami demikian besar? Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami mau mengampuni mereka. Kami mau melepaskan kasih Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Kami mau membebaskan hati kami ini Tuhan dari rasa benci. Dan kami mau hidup dalam terang kasih-Nya Tuhan. Bahkan menyatakan terang kasih Tuhan bagi sesama kami. Supaya kelak kami ada di hadapan Allah, kami layak untuk masuk dalam terang kerajaan surga. Sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang betul-betul tinggal dan tetap hidup, tetap tinggal di dalam terang kasih-Nya Kristus. Mas Stefanus sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan ini semua biarlah dimateraikan dalam hati kami, menjadi rema yang kuat, sehingga pada kehidupan kami sehari-hari, kami dapat melakukan, menerapkan firman Tuhan ini. Sehingga orang-orang sekeliling kami boleh merasakan terang kasih-Mu nyata lewat hidup kami, lewat perilaku kami, lewat kata-kata kami, lewat kehidupan kami sepenuhnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkat firman Tuhan kami terima, termaterai dan boleh kami praktekkan. Dipermuliakanlah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua, saya serahkan pada pemimpin pujian. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami persilakan para pelayan kantong persembahan bisa mempersiapkan diri. Kita akan bersama-sama berdoa, nanti akan dipimpin oleh Saudari Dita. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk petang hari ini, terima kasih untuk setiap firman Tuhan. Biarlah itu dapat tertanam dalam hati kami Bapa, dan sebentar kami mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Biarlah Tuhan setiap persembahan ini Tuhan sucikan, kuduskan sehingga menjadi alat untuk pelayanan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Tiada ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Lagi untuk mengikut-Mu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Katakan, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak
untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Bagi semua orang yang percaya padamu. Bagi semua orang yang percaya padamu. Baik Bapak Saudara, akan saya sampaikan informasi kegiatan ibadah sepekan di MCC. Hari Senin ada latihan tamborin pukul 6 di Maestro. Kemudian hari Selasa pemberitaan sudah pulang semua? Belum. Untuk hari Rabu Oikos Ngipang berdoa di rumah masing-masing karena pemilu. Jadi tanggal 14 kita doa di rumah masing-masing, kasih suara, kasih doa untuk Indonesia. Kemudian di hari Kamis, hari Rabu pukul 10, juga libur. Hari Kamis tetap latihan jam 6 dan jam 7. Kemudian hari Jumat tetap menara doa. Doa pelayan, doa pelayan, monggo Bapak Ibu pelayan Tuhan bisa bersama-sama hadir dalam doa pelayan. Hari Sabtu Metanex di Maestro. OKS. OKS Sultan juga di hari Sabtu. Ada tambahan Pak? Baik Bapak Ibu Saudara, beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama untuk draft pengurus komisi tolong harap segera dikumpulkan, baik komisi wanita, sekolah minggu maupun remaja pemuda. Kumpulkan ke kami, nanti kami para pelayan pastoral akan mendiskusikan susunan pengurus dari masing-masing komisi ini. Dan nanti di minggu keempat atau di ibadah gabungan akan didoakan, doa pengurapan untuk pengurus-pengurus yang baru dilantik. Kemudian menara doa pelayan besok Jumat, bagi para pelayan silahkan bisa hadir ya. Dan akan dilanjutkan dengan rapat panitia retret, karena rapat sudah tinggal sebentar lagi, hanya tinggal retret tinggal 1,5 bulan. Nanti akhir Maret itu kita sudah retret Paskah ya, sehingga waktu persiapannya sangat mendesak sekali. Kemudian untuk pendaftaran peserta baptisan air yang akan dibaptis nanti di hari Paskah ketika retret, tolong segera didaftarkan karena hari ini paling lambat pendaftarannya. Ya, jadi yang sudah terdaftar itu tadi berapa orang yang Mas Adis bilang ya? 7 atau 8 orang yang sudah masuk. Jadi kalau sampai nanti malam tidak ada tambahan lagi berarti itu final 8 orang itu, dan kelas katekisasinya akan segera kami mulai secara online dengan beberapa pengajar nanti. Itu saja tambahan pengumumannya. Besok Sabtu kita ada Oikos Solo Selatan di kediaman rumah Ibu Dewi di Ngentan ya. Jam berapa Pak Daniel? 6:30 malam ya, hari Sabtu, jangan lupa ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan tutup dalam doa, sekaligus kita mau berdoa untuk pemilu damai, pemilu lancar tanggal 14 Februari ya. Kita akan valentinean di TPS-TPS masing-masing. Jangan lupa, jangan golput, pilih sesuai hati nurani. Mas Daniel pilih 0 berapa? 008. Saras. Ya pokoknya pilihan saya sudah ada lah ya, dalam hati didoakan. Jangan ada yang golput Bapak Ibu ya, jangan ada yang golput. Tentukan suaramu, pilih aja sudah. Ya, siapapun nanti yang terpilih kita doakan itu yang terbaik dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami persembahkan bagi Tuhan saja. Nyanyian pujian kami, firman-Nya sudah kami dengar. Semua pelayanan yang kami kerjakan malam hari ini sepenuhnya kami haturkan hanya untuk menyenangkan hati. Tidak ada sedikit pun yang kami mau curi untuk kemuliaan kami, tapi semuanya kami mau kembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Para pelayan ini sudah melayani Tuhan dalam bidang pelayanan apapun, Tuhan akan berkati.
kesetiaan mereka, kesungguhan mereka untuk berlatih, untuk berdoa, untuk mempersiapkan diri, bahkan setia melayani. Hamba percaya ini semua Tuhan memperhitungkan. Oleh karena itu para pelayanmu, hamba percaya Tuhan menyiapkan berkat-berkat yang tersendiri, teristimewa. Tuhan pakai hidupnya semakin hari semakin luar biasa. Dipercaya perkara-perkara yang lebih besar. Sehingga semakin banyak jiwa boleh dilayani, dijangkau, diselamatkan bagi hormat kemuliaan namamu. Jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini, kami serahkan kehidupan sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang sudah meluangkan waktunya untuk datang mencari wajah Tuhan, berbakti, beribadah. Tuhan menilai kami, Tuhan tilik hati kami. Betapa besar kerinduan kami untuk berjumpa dengan kekasih hati kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berkati Tuhan dalam rumah tangga kami. Menjadi rumah tangga yang harmonis, penuh cinta kasih, penuh kemesraan. Orang tua kepada anak-anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri pada suami. Seisi rumah kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih, penuh kehangatan. Bahkan kami aman dalam lingkup terang kasih Kristus. Seisi rumah kami menjadi percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Berkati pekerjaan tangan kami Tuhan, menjadi pekerjaan tangan kami yang diberkati. Pekerjaan tangan yang terus dipakai Tuhan, semakin hari semakin berkembang, menjadi sukses. Mampu memberkati kami, keluarga kami, terutama juga orang-orang di sekeliling kami. Sehingga kami menjadi penyalur berkatnya Tuhan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan dibesarkan. Dibuat berhasil, dibuat beruntung bagi kemuliaan namamu. Terima kasih Bapak, berkati kesehatan kami semua. Tidak ada yang sakit Tuhan dalam nama Yesus. Kalaupun ada yang sakit kami berdoa malam hari ini. Di dalam nama Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap kelemahan tubuh kami, sakit penyakit kami yang menderita, yang mengganggu kami. Menjadi tidak nyaman untuk bekerja, tidak nyaman beraktivitas sampai berdoa di dalam nama Yesus. Dengan otoritas nama Yesus orang Nazaret itu. Allah, Tuhan, Kristus Yesus kami yang kami sembah. Kami berdoa bahwa seisi jemaat Tuhan di tempat ini semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Sempurna daripada Tuhan. Bahkan kerinduan untuk memiliki keturunan. Kerinduan untuk dalam keadaan yang sangat baik. Semuanya dijawab oleh Tuhan. Kami berdoa sepenuhnya seluruh organ dalam tubuh kami, dalam diri kami sempurna tanpa cacat celah. Itu semua karena darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa juga malam hari ini Tuhan untuk pendidikan anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami pintar, cerdas, berprestasi, bahkan mendapatkan peluang kesempatan beasiswa. Sehingga anak-anak kami diberkati, menjadi teladan, menjadi terang dimanapun mereka berada. Dan nama Tuhan saja yang dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Tuhan, masalah-masalah yang kami hadapi hari-hari ini, tantangan pergumulan kehidupan. Mungkin ada di antara kami yang berpikir keras hari-hari ini. Tidak tahu kemana harus melangkah. Rasa-rasanya pintu-pintu tertutup. Tapi malam hari ini kami berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap pergumulan tantangan kehidupan yang kami hadapi, semuanya mampu Tuhan selesaikan tepat pada waktunya. Dalam pertolongan campur tangan Tuhan saja. Kami percaya Tuhan tidak ada seorang pun di antara kami yang dibiarkan Tuhan jatuh, bahkan terperosok, tergeletak. Tapi setiap kami ditopang tangannya oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih terkhusus malam hari ini jemaat Tuhan kami semua mau bersehati bersatu. Bapak Ibu Saudara imani percayai, kita mau berdoa untuk pemilu besok. Mari semuanya berdoa, beriman. Bapa di sorga kami percaya tanggal 14 Februari menjadi hari di mana kami akan memilih pemimpin negeri kami, pemimpin bangsa ini. Oleh karena itu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan malam hari ini bersehati. Di dalam nama Yesus pemilu berjalan damai. Di dalam nama Yesus pemilu berjalan tertib. Di dalam nama Yesus pemilu berjalan dengan lancar. Kami berdoa tidak ada pertikaian, tidak ada kerusuhan. Semua berjalan dengan baik, lancar. Petugas-petugas KPPS diberi kesehatan oleh Tuhan. Tidak ada yang jatuh sakit seperti kejadian lalu-lalu Tuhan. Tapi kami berdoa pemilu kali ini pemilu yang lancar, diberkati oleh Tuhan. Kami yang adalah bilangan kecil ini, mungkin kami tidak banyak jumlahnya, tapi kami percaya iman kami Engkau perhitungkan. Kami berdoa bersehati bagi bangsa ini. Kami mengasihi Indonesia. Oleh karena itu Tuhan, kami beriman bersehati. Pemimpin siapapun nanti yang akan terpilih, kami percaya itulah pilihan terbaik Engkau, pilihan terbaik-Mu Tuhan, dan kami akan menghormati hasilnya. Siapapun yang akan terpilih, kami percaya pemeliharaan Tuhan atas orang-orang percaya tetap terjadi. Pembelaan Tuhan atas orang-orang percaya tetap terjadi. Dan pemimpin yang terpilih adalah yang terbaik yang Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan.
Biarlah pemilu ini sungguh-sungguh berjalan dengan aman. Kami anak-anak Tuhan, kami orang-orang percaya, berdoa, percaya, beriman. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Sebelumnya Tuhan sebelum kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan juga terus memberkati kami, menopang kami dalam berkat-berkat ilahi, dalam lingkup kasih karunia-Mu saja Tuhan. Sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat, dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan, dan pertemukan kami kembali pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Sekarang saudaraku, jemaat Tuhan, bukalah hatimu, angkatlah tanganmu, dan bersama-sama mari kita menghadap Tuhan untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih, kemurahan, damai sejahtera, sukacita, pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus senantiasa ada termaterai dalam setiap hati kita tanpa terkecuali, mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menaikkan syukur doa kami. Haleluya, amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan dalam Roh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Shalom, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.